Salam jumpa kembali. Salam berbagi kasih. Dengan kasih mengucapkan thank you telah mendukung saya. Kembali saya berbagi kasih dengan jiwa-jiwa yang haus firman Tuhan di ujung-ujung bumi. Tentang ajaran Yesus dalam perumpamaan seorang penabur benih. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Juga Matius 13 ayat 1 sampai 23 dan Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Berbicara hal yang sama tentang perumpamaan seorang penabur benih yang disampaikan Tuhan Yesus di hadapan murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya di tepi danau Galilea di atas sebuah perahu. Saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Juga camkan apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu ditambahkan lagi. Juga karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hal mendengar sangat penting, bukan asal dengar, tetapi tidak dimengerti apa yang telah dikatakan atau disampaikan. Karena itu, Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, yang mempunyai telinga untuk mendengar, baiklah mendengar. Ada 3 tanah hati atau kelompok orang yang kurang mampu menerima firman Tuhan. Dalam perumpamaan dikatakan, Markus 4 ayat 4 sampai 7. 3 kelompok atau 3 tanah hati yang kurang mampu menerima firman Tuhan adalah orang-orang yang diibaratkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di batu-batu, benih yang jatuh di semak duri, serta orang yang menerima firman itu dengan baik adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara, di ujung-ujung bumi. Arti perumpamaan ini telah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Markus 4 ayat 15 sampai 20. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera menjadi murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
saudara-saudara, Anda dan saya, serta kita semua, tentu kita berupaya mengolah tanah hati kita menjadi tanah yang subur, yang baik, agar bisa menerima benih yang ditaburkan dalam hati dan pikiran kita serta seluruh hidup dan kehidupan kita. Karena itu tentu kita memilih tanah hati yang baik, yang menerima firman Tuhan dan mampu melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam perkataan, perbuatan, dalam sikap dan tindakan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kita menjadi orang-orang yang baik, yang melaksanakan setiap perintah, setiap anjuran, setiap kata-kata untuk membangun hidup dan kehidupan ini, yaitu membangun tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang berbatu-batu, bukan tanah hati yang penuh dengan semak duri, tetapi membangun sebuah tanah hati yang baik. Artinya hidup dan kehidupan kita bangun di atas landasan firman Tuhan, patuh dan setia melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan yang telah kita terima dalam pengajaran-pengajaran, baik lewat Alkitab maupun lewat para hamba-hamba Tuhan dalam ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang Injil yang ditaburkan. Sikap hati kita untuk mendengar yang baik dan melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita, serta menolak yang tidak baik, yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Di jam malam ini saya berbagi kasih, kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tanah hatinya dikelola dengan baik, sehingga mampu menerima firman Tuhan, mampu menerima setiap perkataan, setiap anjuran untuk tetap taat, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan rohani. Karena itu saya berbagi kasih untuk tetap setia. Jadikan tanah hati tanah yang subur, yang mampu menerima benih, agar setiap benih yang tumbuh di ladang hatimu, di tanah hatimu, menjadi berbuah dan berlipat-lipat hasilnya, 30 kali lipat, 40 kali lipat, atau 100 kali lipat. Karena itu ketika Anda mendapat berkat 30 lipat, 40 kali lipat, atau 100 kali lipat, mari kita kembali berbagi kasih dengan sesama. Apa yang kita miliki, kita berbagi dengan tulus, tanpa pamrih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan membimbing hidup kita, agar kita hidup tetap dalam kasih dan terus berbagi. Thank you.